Puji Tuhan, ketemu lagi nih sama Kakak Sisi di ibadah sekolah minggu online Gereja Kerasulan Pusaka. Nah, adik-adik, sebelumnya Kakak Sisi mau dengar dulu deh suara adik-adik. Siapa tahu suaranya masih ada yang ketinggalan. Hah, suaranya ketinggalan di mimpi mungkin, atau di tempat tidur, atau ada yang lagi tadi mandi suaranya. Aduh, tinggalin di kamar mandi karena masih suka nyanyi-nyanyi. Jangan ya, kita harus bawa suara kita di sekolah minggu ini. Makanya Kakak Sisi mau ajak adik-adik buat bersemangat. Kalau Kakak Sisi bilang selamat pagi, adik-adik jawab yes, yes, haleluya. Siap? Sekali, coba ya. Selamat pagi adik-adik. Yes, yes, haleluya. Sekali lagi. Selamat pagi adik-adik. Yes, yes, haleluya. Puji Tuhan, bagus. Kalau anak Tuhan itu pagi-pagi harus selalu semangat ya. Nah, biar lebih semangat lagi, kita mau memuji Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah sekolah minggu kita mau berdoa. Mari adik-adik ikuti Kakak Sisi untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan kepada kami semua. Engkau sudah menjaga kami Tuhan, dari malam Tuhan kami dapat tidur lelap dengan nyenyak Tuhan, hingga bangun pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau berterima kasih buat setiap berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau sekolah minggu Tuhan, meskipun secara online, tapi Engkau berkati setiap kami Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh guru-guru dapat dipahami oleh anak-anak Tuhan, dan juga dapat menjadi berkat Tuhan untuk mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau angkat satu buah pujian lagi, biar kita lebih semangat. Dan sedikit olahraga ya, kita gerakin tangan kita dan kaki kita.
Kita mau nyanyi lagu Dikepak-kepakkan Tangannya. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yuk adik-adik, kita lebih semangat lagi ya. Sekali lagi kita mau nyanyi pujian ini. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, satu kali lagi, yaitu taat. Mari adik-adik, kita mengangkat pujian ini. Yesus gembalaku, aku mendengar suaranya, aku melakukan firman-Nya, taat kepada Tuhanku. Tuhan Yesus gembalaku, aku mendengar suaranya, aku melakukan firman-Nya, taat kepada Tuhan.
baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan siap. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kalasito. Kepada Kalasito, saya persilakan. Salam, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan kakak di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kerasulan Pusaka. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Apakah adik-adik sudah mengenal siapa Daud? Kalau belum mengenal, mari kita belajar bersama-sama. Nah, sebelumnya kita awali dengan doa. Kakak yang pimpin doa ya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami ucap syukur atas perlindungan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami akan ibadah online. Kami akan belajar bersama-sama tentang tokoh Daud. Kiranya Kau menyertai kami, membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita Alkitab kali ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-16 sampai pasal yang ke-20. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan membacanya ya. Daud adalah tokoh Alkitab yang sangat terkenal dan dikasihi oleh Allah. Daud lahir di kota Bethlehem dari ayahnya yang bernama Isai dan ibunya yang bernama Nahas. Nah, bapak Isai ini memiliki 8 orang anak, yaitu Eliab, Abinadab, Simea, Natanel, Radai, Ozem, Natan, dan yang terakhir Daud. Nah, adik-adik, Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Dia seorang penggembala domba. Wajahnya sangat tampan dan elok. Dia pandai sekali bermain kecapi dan bermain seruling. Juga dia pandai berperang. Pada suatu tempat dan pada suatu ketika diceritakan Samuel sedang merasa sedih karena raja pertama Israel, yaitu Raja Saul, gagal dalam menaati Tuhan. Raja Saul itu semakin sombong, mementingkan diri sendiri, dan sudah tidak taat lagi kepada Tuhan, yang membuat Samuel merasa sedih yang sangat mendalam. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, "Berapa lama engkau akan berduka cita untuk Saul?" Tuhan memarahi Samuel. Lalu Tuhan berkata, "Aku akan mengirim engkau ke rumah Isai. Aku telah mempersiapkan seorang raja dari antara anak-anak Isai." Nah, kemudian Tuhan mengutus Samuel untuk pergi ke Bethlehem untuk menemui Isai. Nah, singkat cerita, sampailah Samuel di rumahnya Isai. Ketika melihat anak-anak Isai yang tampan-tampan, Tuhan berkata kepada Samuel, "Akulah Tuhan. Aku tidak menilai orang dari penampilan. Aku melihat hati orang dan melihat apa yang tidak bisa dilihat." Lalu Samuel
berkata kepada Isai, Tuhan tidak memilih satupun dari mereka. Apakah kau masih punya anak yang lain? Maka dipanggilnyalah anak Isai yang lain, yaitu anak bungsu. Ia sedang mengembalakan kambing domba di padang rumput, yaitu namanya Daud. Lalu Tuhan bersabda kepada Samuel, inilah dia. Maka diambilnyalah minyak dan mencurahkannya ke atas kepala Daud, yang artinya Daud terpilih menjadi raja. Nah, Tuhan telah memilih raja baru untuk menggantikan Raja Saul. Tetapi hal itu belum saatnya untuk diberitahukan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi di awal, karena Daud sangat pandai bermain kecapi dan seruling, Daud sering dipanggil oleh Saul ke istananya untuk menghibur Raja Saul dengan permainan musik kecapinya. Dan Saul pun merasa terhibur. Hingga pada suatu saat Daud ikut berperang bersama tentara Israel melawan tentara Filistin, yang pada saat itu bangsa Israel sedang berperang bersama melawan bangsa Filistin. Dalam peperangannya ini, tentara Israel banyak sekali mengalami hambatan. Salah satunya ada tentara Filistin yang sangat membuat tentara Israel takut. Badannya tinggi besar seperti raksasa, namanya Goliat. Aku tahu orang Israel hanya tentara pengecut. Tuhanmu tidak bisa menolong kalian. Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Goliat mengejek orang Israel. Lalu mendengar hinaan Goliat yang keterlaluan, Daud menjadi geram. Lalu ia meminta izin kepada Raja Saul untuk melawan Goliat. Aku tidak ingin umat Allah menjadi pengecut, kata Daud. Tetapi Saul tidak mengizinkannya. Akhirnya Daud bisa meyakinkan Raja Saul bahwa dia sering melawan binatang-binatang buas pada saat mengembalakan kambing domba. Dan akhirnya setelah merasa yakin, Raja Saul mengizinkan Daud untuk maju melawan Goliat. Lalu Daud diberi pakaian perang, tetapi Daud tidak memakainya. Ia tetap memakai pakaian gembalanya dan membawa senjata, sebuah ketapel dan 5 buah batu kecil dari sungai. Setelah berhadapan dengan Goliat langsung mendekati Daud, dan Daud mengisi ketapelnya dengan sebuah batu, lalu memutarkannya dan melemparkannya tepat di dahinya Goliat, dan akhirnya Goliat kalah. Goliat langsung terjatuh. Melihat Goliat sudah mati dikalahkan oleh Daud,
tentara-tentara Filistin yang lain semuanya melarikan diri, semuanya kabur karena takut oleh orang Israel. Nah, kemudian karena keberhasilannya ini, Daud menjadi idola baru bagi rakyat Israel, dan ini membuat Raja Saul menjadi iri dan cemburu terhadap Daud. Ketika bangsa Israel kembali dari peperangan, mereka bersukacita, mereka bergembira, bernyanyi dan memuji-muji Daud sebagai seorang pahlawan. Mereka bersukaria, bahkan mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Dan ini membuat Raja Saul semakin iri, dan hari demi hari Raja Saul sangat membenci Daud. Hari demi hari Raja Saul semakin membenci dan semakin iri kepada Daud, dan berulang kali Raja Saul hendak membunuh Daud karena dia takut bahwa posisinya akan digantikan oleh Daud sebagai Raja Israel. Tetapi berulang kali berusaha membunuh Daud, tetapi selalu gagal karena Tuhan melindungi Daud. Walaupun Saul sangat membenci Daud, tetapi anaknya Saul yaitu Yonatan tetap bersahabat baik dengan Daud. Mereka tetap setia sebagai sahabat. Nah, adik-adik, dari kisah Daud ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan mengasihi umatnya tidak melihat dari penampilan fisik kita, tidak melihat rupa kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita memiliki hati mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan mengasihi kita. Dan satu lagi, kesombongan akan menjatuhkan kita. Kita tetap rendah hati, apapun yang kita miliki tetap rendah hati. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita Alkitab pada ibadah online minggu hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kerasulan Pusaka. Sampai jumpa. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Lasito yang telah memberikan firman Tuhan. Sungguh luar biasa ya adik-adik. Nah, firman tadi harus adik-adik ingat ya, dan adik lakukan dalam kehidupan adik-adik. Sekarang kita mau persembahan. Adik-adik siapkan ya celengannya. Kita mau persembahan sambil menyanyikan pujian Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira.
sekolah minggu kita sudah selesai, namun sebelum itu kita mau tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah sekolah minggu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau berkati kami Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini dapat bertumbuh dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat persembahan Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kami Tuhan, buat sekolah minggu ini Tuhan, supaya dapat menjadi lebih baik. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Shalom.